Suatu hari, Baginda Raja mengundang Abu Nawas ke istana. Ia lalu diberi sebuah tugas memasuki hutan belantara. Abu Nawas, masuklah ke hutan tersebut dan bawakan ke hadapanku dua hal yang menggembirakan. Perintah Baginda Raja. Abu Nawas yang tak menyadari hutan tersebut penuh binatang buas, langsung menjalankan tugasnya. Ketika ia mulai memasuki hutan, dilihatnya pohon apel yang sedang matang. Ia pun kemudian mengambil apel dan mengumpulkannya ke dalam keranjang. Akan tetapi, tiba-tiba ada seekor binatang buas menghampirinya. Melihat hal itu, Abu Nawas segera naik ke atas pohon apel. Setelah binatang tersebut berlalu, Abu Nawas langsung turun dan pergi meninggalkan hutan. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah kau membawakan apa yang aku minta?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka, saya membawa dua hal menggembirakan sesuai dengan permintaan Paduka," jawab Abu Nawas. "Oh ya, apa itu? Coba tunjukkan padaku," perintah Baginda Raja. "Pertama, saya menemukan banyak buah apel yang manis dan lezat," kata Abu Nawas sambil menunjukkan keranjang yang dibawanya. "Kedua, saya jadi lebih semangat hidup daripada sebelumnya. Itulah dua hal kegembiraan yang saya sampaikan," kata Abu Nawas. Mendengar jawaban tersebut membuat Baginda Raja agak heran dan kurang memahami maksud Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, bisakah kau jelaskan padaku maksud dari perkataanmu?" tanya Baginda Raja. "Paduka tidak memberitahu saya sebelumnya kalau hutan tersebut banyak binatang buas. Untunglah saya masih bisa selamat. Oleh sebab itu, semangat hidup saya bertambah," jelas Abu Nawas. Spontan Baginda Raja pun tertawa dan mengakui kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Meski dianggap sebagai sosok yang jenaka dan penuh kontroversi, akan tetapi di balik itu semua, seorang Abu Nawas juga merupakan pribadi yang memiliki kepedulian yang tinggi. Sehingga banyak di antara orang-orang di sekitarnya yang datang kepada Abu Nawas untuk meminta bantuan. Kisah ini berawal ketika di negeri Persia ada seorang saudagar kaya raya bernama Abdul Hamid. Kendati memiliki harta yang berlimpah, namun setelah menikah kehidupannya selalu diselimuti kesedihan. Lantaran istrinya belum juga dikaruniai seorang anak. Sepanjang hari ia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segera dikaruniai keturunan. Puncaknya, pada suatu ketika ia bernazar akan menyembelih seekor kambing yang memiliki tanduk sebesar jengkal manusia jika istrinya bisa hamil. Kemudian dengan izin Allah, tak lama setelah itu istrinya kegirangan sambil memeluknya dan berkata, "Wahai suamiku, aku sudah hamil. Ternyata Allah sudah mengabulkan doa kita selama ini," kata sang istri merasa bahagia. Mendapat kabar bahwa istrinya telah hamil, ia pun sangat bahagia dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, istrinya telah melahirkan seorang anak laki-laki. Melihat sang istri sudah melahirkan, semua keluarganya juga larut dalam kebahagiaan itu. Suatu ketika, saat sedang bersantai di depan rumahnya, Abdul Hamid tiba-tiba teringat akan nazar yang pernah ia katakan dulu. Ia pun segera melakukan nazar tersebut. Dengan beberapa pembantunya, ia bergegas mencari seekor kambing yang memiliki tanduk sebesar jengkal manusia. Akan tetapi, mungkin belum takdirnya ia melaksanakan nazar itu.
Setelah beberapa hari dicari, ia belum juga menemukan kambing yang dimaksud. Ia pun menjadi sangat gelisah karena takut nadarnya itu tidak dapat ditunaikan. Di tengah-tengah kegelisahannya, tiba-tiba saja ia teringat seorang sahabatnya di negeri Baghdad. Sahabatnya itu dikenal memiliki kecerdasan dan kemampuannya dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Ternyata sahabatnya itu adalah Abu Nawas. Tak ingin membuang kesempatan, ia segera mengutus beberapa pembantunya untuk menemui dan membawa Abu Nawas kepadanya. Para utusan itu pun berangkat ke Baghdad menemui Abu Nawas. Setelah beberapa hari perjalanan, akhirnya mereka sampai di rumah Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, para utusan itu menceritakan maksud dari kedatangannya itu. Kemudian Abu Nawas berkata, "Oh, jadi begitu. Baiklah. Aku pamit pada keluargaku dulu dan aku akan segera berangkat bersama kalian." Abu Nawas lalu berangkat bersama dengan anak buah Tuan Abdul Hamid. Sepanjang perjalanan, Abu Nawas terus memikirkan jalan keluar atas permasalahan yang sedang menimpa sahabatnya itu. Setelah mereka tiba di rumah Abdul Hamid, Abu Nawas langsung disambut dengan jamuan makanan mewah. Setelah selesai makan, Abdul Hamid segera menceritakan masalahnya kepada Abu Nawas, yang selama ini membuat hatinya menjadi gundah gulana itu. Mendengar keluh kesah Abdul Hamid, Abu Nawas pun berkata, "Wahai sahabatku, berilah aku waktu semalam saja untuk berpikir. Besok pagi akan aku beritahu caranya," ujar Abu Nawas. Abu Nawas kemudian dipersilakan untuk beristirahat di sebuah kamar khusus. Sambil beristirahat, ia kembali memutar otaknya untuk mencari solusi dari masalah ini. Namun sungguh ajaib, saat itu juga Abu Nawas mendapatkan ide yang cemerlang. Keesokan harinya, Abu Nawas berencana ingin memberi sebuah kejutan untuk sahabatnya itu. Abu Nawas kemudian meminta pembantu Abdul Hamid untuk menyediakan seekor kambing biasa. Setelah kambing itu berhasil disediakan, Abu Nawas langsung memanggil Abdul Hamid dan istrinya. "Wahai sahabatku, aku sudah menemukan kambing yang engkau cari selama ini. Dengan begitu, engkau dapat menunaikan nadarmu dan segera menyembelih kambing ini," kata Abu Nawas. Akan tetapi, Abdul Hamid masih bingung, sebab kambing yang dibawa Abu Nawas adalah kambing biasa. "Wahai Abu Nawas, bukankah itu kambing biasa sama seperti kambing yang lain? Kambing ini tidak memiliki tanduk sebesar jengkal manusia," ujar sahabatnya dengan wajah murung. Belum sempat menjelaskan alasannya, Abu Nawas kemudian meminta sahabatnya itu untuk membawa bayi laki-lakinya yang baru lahir kepada Abu Nawas. Setelah menerima bayi laki-laki itu, Abu Nawas lalu berkata, "Wahai sahabatku, coba engkau perhatikan. Bukankah tanduk kambing ini sebesar jengkal manusia?" kata Abu Nawas sambil meletakkan jengkal anak bayi itu pada tanduk kambing tersebut. Setelah melihat hal itu, Abdul Hamid dan istrinya mulai mengerti. Kini mereka sudah sangat lega dan gembira karena telah berhasil menunaikan nazar tersebut. Mereka kemudian mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas dan memberinya hadiah untuk dibawa pulang. Apel misterius. Kelucuan Abu Nawas memang seringnya tak lepas dari kehebatan Abu Jahil. Seakan-akan Abu Jahil itu adalah sebuah booster untuk lawakan Abu Nawas. Ya, walaupun setiap kali mereka berdua collab, Abu Jahil yang selalu jadi tumbalnya. Tapi meskipun begitu, pengorbanan Abu Jahil tak sia-sia.
Lawakan mereka pecah tanpa perlu banting gelas, seperti pada kisah kali ini. Yang mana kisah ini diawali ketika Abu Nawas sedang menerima tamu dari kerajaan. Dan kebetulan juga jadwalnya untuk mengajar di majelis. Maka Abu Nawas pun meminta tolong kepada Abu Jahil untuk menggantikan dirinya mengajar murid-muridnya. Ketika sudah memasuki majelis, melihat murid-murid Abu Nawas yang berpenampilan rapi dan memakai jubah seperti ulama cilik, membuat Abu Jahil merasa minder. Pasalnya ia tak menguasai ilmu agama. Hukum tajwid pun sampai sekarang Abu Jahil belum lulus. Merasa untuk menjaga wibawanya, Abu Jahil tak mengajarkan tentang ilmu agama. Ia memutuskan untuk mengajar cara menggambar, karena ia merasa mempunyai keahlian dalam menggambar. Kemudian Abu Jahil langsung mulai menggambar buah apel di papan tulis. "Anak-anak, ini gambar apa?" tanya Abu Jahil. Serentak anak-anak pun menjawab, "Pantat." Sontak Abu Jahil menjadi emosi. "Hei kalian, masih kecil tapi tidak punya sopan santun. Berani-beraninya berkata jorok di hadapan orang tua," kata Abu Jahil memarahi. Abu Nawas yang kebetulan menerima tamu hanya bersebelahan dengan majelisnya, ia pun mendengar kegaduhan itu. Langsung saja Abu Nawas mendatangi mereka. "Ada apa ini?" tanya Abu Nawas kepada Abu Jahil. "Noh, murid-muridmu gak sopan sama orang tua. Ditanya baik-baik malah ngomong jorok," jawab Abu Jahil. Abu Nawas pun merasa tak enak dengan Abu Jahil, dan ia segera menasihati murid-muridnya. "Kalian kan sudah diajari adab cara menghormati orang tua. Kenapa kalian tidak menerapkannya?" tanya Abu Nawas. Suasana majelis sesaat menjadi hening. Lalu Abu Nawas menengok ke arah papan tulis. Seketika itu Abu Nawas menjadi ikut-ikutan emosi. "Benar-benar kalian ini keterlaluan. Sudah gak hormat sama orang yang lebih tua. Kalian bahkan berani menggambar pantat di papan tulis. Siapa yang menggambar ini? Ayo jawab," bentak Abu Nawas. "Dia, Tuan Guru," jawab murid-muridnya sambil menunjuk arah Abu Jahil. Abu Jahil pun langsung merah menahan malu dan langsung ngeloyor pergi dari majelis. Salah satu muridnya yang bernama Ali bertanya, "Itu pantat kok ada ekornya, Tuan Guru?" Semua seisi majelis pun tertawa terpingkal-pingkal dibuatnya, termasuk Abu Nawas sendiri. Karena tak habis pikir yang menggambar adalah Abu Jahil. Beberapa hari kemudian, karena Abu Nawas masih penasaran, ketika ia bertemu dengan Abu Jahil, Abu Nawas pun menanyakan perihal gambar yang kemarin. Dan ketika Abu Jahil menjelaskan bahwa itu adalah gambar apel, Abu Nawas pun tak kuasa menahan tawanya. "Apel mana yang bentuknya kayak pantat, Abu Jahil?" kata Abu Nawas sambil terus tertawa. Wasiat Ibu Durhaka. Kisah selanjutnya, wasiat adalah pesan dari seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal. Tentu kita setuju bahwa melaksanakan wasiat itu hukumnya wajib, selama wasiat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan syariat agama. Apalagi sebagai anak yang menerima wasiat dari orang tuanya. Tentu wasiat tersebut akan dipegangnya dengan teguh. Tapi ada kisah menggelikan yang dialami Abu Nawas tentang wasiat seorang ibu kepada anaknya.
di mana anak tersebut adalah juga seorang murid Abu Nawas. Siapa lagi dia kalau bukan Ali Mustafa? Kita sudah tahu tentang Ali Mustafa ini di kisah-kisah sebelumnya. Ali adalah anak yang cerdas tapi juga polos. Kemampuannya dalam menangkap pelajaran terbilang jauh lebih cepat daripada murid-murid lainnya. Apalagi bila mempelajari tentang hukum tata negara. Oleh karenanya, Abu Nawas mempunyai perhatian lebih kepadanya. Sampai-sampai Abu Nawas menaruh harapan besar kepada Ali. Kelak Ali harus menjadi hakim untuk negeri ini. Pengetahuannya tentang hukum tata negara begitu cepat dia kuasai, pikir Abu Nawas. Kemudian supaya anak didiknya menjadi pribadi yang alim dan jujur, Abu Nawas menanamkan ilmu agama kepadanya agar kelak bila menjadi hakim adalah menjadi hakim yang bertakwa, tak bisa disogok dan selalu memberikan keadilan kepada rakyat biasa. Suatu ketika, saat Abu Nawas sedang mengajar, ia memberitahu kepada murid-muridnya betapa pentingnya menjadi orang yang bertakwa. Anak-anakku semua, bila besar nanti kalian ingin menjadi pejabat, ya jadilah pejabat yang bertakwa, agar tidak tergoda untuk berbuat korupsi, tidak semena-mena kepada rakyat jelata. Dan bila kalian ingin menjadi pedagang, ya jadilah pedagang yang bertakwa, agar kalian menjadi pedagang yang jujur dan tidak merugikan pembeli. Karena dengan menjadi orang yang bertakwa, apapun profesi kalian, insya Allah akan menjadi pribadi yang baik. Dan ketika kalian meninggal nanti, insya Allah dalam keadaan husnul khotimah dan menjadi penghuni surga, tutur Abu Nawas menjelaskan. Seluruh muridnya dengan seksama mendengarkan fatwa gurunya itu. Di saat itulah Abu Nawas mengajukan sebuah pertanyaan. Siapa yang ingin menjadi ahli surga? Acungkan tangannya. Sontak seluruh muridnya yang ada di majelis langsung mengacungkan tangan. Akan tetapi ada satu murid yang tidak melakukannya. Dia adalah Ali Mustafa, anak didik Abu Nawas yang paling cerdas, di mana Abu Nawas mempunyai perhatian lebih kepadanya. Karena heran dengan sikap Ali, Abu Nawas pun menghampirinya. "Hei Ali, kenapa kamu tidak mengacungkan tangan? Kamu gak ingin menjadi penghuni surga?" tanya Abu Nawas. "Tidak guru," jawab Ali sambil menggelengkan kepalanya. "Lalu kau ingin menjadi penghuni neraka?" tanya Abu Nawas kembali. "Gak mau juga guru," jawab Ali sambil tetap menggelengkan kepalanya. "Terus apa maksudmu?" tanya Abu Nawas dengan nada penasaran. "Aku ingin jadi hakim guru, karena sebelum ibuku meninggal, beliau berwasiat agar apapun yang terjadi, aku harus menjadi hakim di negeri ini," jawab Ali dengan polosnya. Mendengar alasan si Ali, Abu Nawas pun tertawa geli atas kepolosan anak didiknya. Tertipu minyak wangi. Suatu ketika, Abu Nawas mendengar kabar bahwa di sebelah tempat pemandian umum ada toko minyak wangi yang menjual candu, di mana candu tersebut katanya apabila ada orang yang menghisapnya, kesadarannya akan hilang alias mabuk. Karena penasaran, Abu Nawas pun timbul keinginan untuk mencobanya. Maka berangkatlah ia menuju toko minyak wangi tersebut. Ia lalu membeli sedikit candu dan dibawanya ke pemandian umum sambil berendam di air. Abu Nawas menghirup candu tersebut, tapi setelah candu itu habis, Abu Nawas tak merasakan apapun. "Ah, dasar omong kosong, apanya yang bisa membuat mabuk? Aku masih waras begini dan sama sekali gak kehilangan akal,"
gumam Abu Nawas dalam hati. Merasa dirinya kena tipu, ia pun keluar dari kolam pemandian dan hendak meminta ganti rugi. Ia pun berjalan dengan mantap seperti seseorang yang sedang menahan amarah. Orang-orang yang melihat perilaku Abu Nawas ini menjadi heran dan bertanya, "Kamu mau kemana, Abu Nawas?" tanya mereka. "Aku akan ke penjual minyak wangi itu, mau minta ganti rugi aku," jawab Abu Nawas. "Memangnya kenapa?" tanya mereka. "Dia telah menipuku. Katanya candu yang dijual bisa memabukkan dan bisa membuat orang kehilangan akal. Tapi aku sama sekali tak merasakan apapun. Aku masih waras dan aku juga baik-baik saja," jawab Abu Nawas. Spontan orang-orang tertawa mendengarnya. "Coba kau perhatikan apa yang sedang kau kenakan itu, Abu Nawas," seloroh mereka. Abu Nawas pun langsung melihat ke dirinya sendiri. Spontan ia terkejut dan heran. "Loh, kenapa aku bisa telanjang begini?" batin Abu Nawas dengan ekspresi wajah bingung. Begitu menyadari dirinya dalam keadaan telanjang, Abu Nawas pun segera berlari ke kolam dan menceburkan dirinya. Tebakan sulit. Suatu kali ada orang asing duduk di warung tempat kawan-kawan Abu Nawas berkumpul. Dari penampilannya, orang asing tersebut merupakan saudagar kaya yang kebetulan singgah di kota Baghdad. Di sudut ruangan, tampak kawan-kawan Abu Nawas sedang berbincang sambil menikmati secangkir teh. Saudagar itu lalu menghampiri dan ikut nimbrung bersama mereka. Di tengah perbincangan, ia menawarkan hadiah bagi siapa saja yang bisa menjawab teka-tekinya. "Hadiah apa yang akan Tuan berikan?" tanya kawan-kawan Abu Nawas. "Aku akan memberikan 1.000 dinar bila bisa menjawab tebakanku," balas saudagar kaya. Mendengar iming-iming hadiah yang begitu banyak, mereka langsung tergiur dan antusias untuk menjawab. "Beritahu kami, apa teka-tekinya?" sahut kawan-kawan Abu Nawas. "Apa yang lebih berat dari gunung tapi bisa mengapung?" kata saudagar kaya memberikan teka-tekinya. "Oh, itu pasti jawabannya awan," jawab salah satu kawan Abu Nawas. "Salah, bukan itu jawabannya," balas saudagar kaya. Setelah sekian lama berpikir, mereka tak kunjung menemukan jawaban. "Bagaimana? Apa kalian menyerah?" tanya saudagar kaya. "Tunggu dulu. Ada kawan kami yang bisa menjawab teka-tekimu. Biasanya sebentar lagi dia kemari. Namanya Abu Nawas," ujar mereka. "Baiklah, aku akan menunggunya," timpal saudagar kaya. Tidak berapa lama kemudian, akhirnya Abu Nawas datang menghampiri mereka. "Wah, tumben kalian terlihat serius. Ada apa ini?" tanya Abu Nawas. "Kami ditantang menjawab teka-teki saudagar ini. Kalau bisa menjawab dengan benar, akan diberi hadiah 1.000 dinar. Tapi kami semua tidak ada yang tahu, karena teka-tekinya sangat sulit ditebak," tutur mereka. Mendengar hal itu, kemudian Abu Nawas menghampiri saudagar kaya dan berkata kepadanya, "Apakah aku boleh ikut menebak?" tanya Abu Nawas. "Silahkan, siapa saja boleh ikut," balas saudagar kaya. "Beritahu aku, apa teka-tekinya?" pinta Abu Nawas. "Apa yang lebih berat dari gunung tapi bisa mengapung?" tanya saudagar kaya. Jawabannya adalah masa lalu.
balas Abu Nawas. Ya, kamu benar. Timpal saudagar kaya dan memberinya hadiah 1.000 dinar. Lalu ia pun pergi meninggalkan Abu Nawas dan kawan-kawannya. Sementara mereka bingung dengan jawaban Abu Nawas yang dianggapnya sebagai jawaban yang tepat. Hai Abu Nawas, kenapa jawabannya masa lalu? Tanya mereka. Kemudian Abu Nawas menjelaskan, sebab masa lalu begitu berat karena membawa semua kenangan dan pengalaman. Tetapi ia senantiasa mengapung di pikiran kita. Kata Abu Nawas memberitahu. Setelah mengetahui maksudnya, mereka pun memuji akan kecerdikan Abu Nawas. Utamakan adab. Suatu ketika, ada 2 anak muridnya Abu Nawas hendak pergi ke masjid untuk menunaikan sholat. Tidak lama berselang, datang seorang kakek tua yang akan menunaikan sholat juga. Seperti biasa, ketika akan mengambil air wudhu, masing-masing jamaah antri menunggu giliran. Tibalah giliran kakek tua mengambil air wudhu. Tapi cara berwudu kakek ini ternyata salah. Melihat kejadian ini, membuat kedua murid Abu Nawas ingin menegurnya. Tapi karena usia kakek tersebut lebih tua, mereka pun segan untuk melakukannya. Mereka khawatir tegurannya justru akan membuat si kakek tersinggung. Lebih-lebih malah akan membuat si kakek merasa terhina dan berbalik memarahi kedua murid Abu Nawas ini. Tapi dalam hati mereka terdorong keinginan untuk membetulkan cara wudhu si kakek. Namun mereka bingung dengan cara apa supaya si kakek tidak tersinggung. Saya punya ide, bagaimana kalau ini kita adukan kepada guru? Usul salah satu dari mereka. Wah, benar itu. Mungkin guru kita bisa tahu jalan keluarnya, jawab murid yang lain. Maka setelah selesai sholat berjamaah di masjid, kedua murid tersebut segera menghadap Abu Nawas di rumahnya. Wahai guru, tadi waktu kami di masjid, kami melihat seorang kakek wudhu, tapi caranya salah guru. Sebenarnya kami ingin menegurnya guru, tapi kami takut ia akan tersinggung dan malah marah, kata mereka kepada Abu Nawas. Kalian sebenarnya sudah bagus bersikap seperti itu, karena adab harus di atas ilmu. Kalian lebih memilih diam untuk menghargai perasaan orang tua, meskipun yang dilakukannya adalah salah di mata kalian, balas Abu Nawas. Tapi guru, masa kami harus membiarkannya? Padahal cara wudhu kakek tersebut salah. Bukankah ilmu juga harus diajarkan? Tapi kami bingung caranya, wahai guru, kata mereka lagi. Benar, ilmu juga harus diajarkan, tapi harus dengan cara yang bijak, agar tidak membuat orang lain sakit hati, ujar Abu Nawas. Lalu untuk memberitahu kesalahan kakek tersebut, menurut guru caranya bagaimana? Tanya salah satu muridnya. Oh, itu sih gampang, jawab Abu Nawas sambil memberitahukan caranya. Setelah mendapatkan cara bijak dari sang guru, esok harinya kedua murid tersebut kembali berangkat ke masjid. Tak lama kemudian datanglah kakek yang tempo hari dilihatnya. Namun belum juga si kakek mengambil air wudhu, tiba-tiba ia melihat 2 murid Abu Nawas bertengkar. Tentu saja ini adalah pura-pura, sebagaimana trik yang diajarkan Abu Nawas. Ada apa ini ribut-ribut? Tanya si kakek mendekat. Begini kek, saya minta pendapat kakek. Menurut kakek, di antara kami berdua siapakah yang paling benar? Kata salah satu dari mereka. Si kakek dengan senang hati bersedia.
Kemudian, kedua murid Abu Nawas itu masing-masing memperagakan cara wudhunya di depan kakek tersebut. Tentu saja, kedua murid itu cara wudhunya benar semua. Setelah selesai, mereka pun bertanya, "Jadi menurut kakek, siapa yang paling benar di antara kami?" Sang kakek hanya tersenyum seraya menjawab, "Kalian telah sama-sama memperagakan tata cara wudhu yang baik dan benar. Yang keliru adalah kakek bodoh ini. Ternyata selama ini justru kakek yang cara wudhunya salah." Dan begitulah salah satu contoh dakwah menegur seseorang tanpa harus menyinggung perasaannya. Senyuman istri soleha. Di sela-sela waktu senggangnya, Abu Nawas duduk santai di depan rumah sambil menghirup secangkir teh hangat. Tak lama kemudian, lewatlah kawan Abu Nawas yang bernama Tuan Hamid. "Wah, itu kan Tuan Hamid. Mampirlah sebentar, Tuan Hamid," sapa Abu Nawas. "Maaf Abu Nawas, saya lagi buru-buru," balas Tuan Hamid. Dan pada keesokan harinya, Tuan Hamid kembali berjalan melewati rumah Abu Nawas. Kali ini ia menerima ajakan Abu Nawas untuk duduk bersamanya. "Mukamu kenapa kelihatan kesal begitu, Tuan Hamid?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku ini gak habis pikir dengan perilaku istriku. Dia itu maunya menang sendiri," tutur Tuan Hamid. "Oh, jadi kemarin kamu tidak mau..." "Ah, kalau aku telat sebentar saja, dia langsung ngomel-ngomel. Itu yang membuatku tak tahan Abu Nawas," balas Tuan Hamid. "Ya sudah, namanya juga wanita, maunya menang sendiri," ujar Abu Nawas. "Kamu sih beruntung Abu Nawas, punya istri yang penurut," timpal Tuan Hamid. "Lah, kata siapa? Istriku bahkan lebih galak daripada istrimu," sahut Abu Nawas. "Ah, yang benar saja. Jadi kamu juga takut sama istrimu? Kenapa bisa begitu? Kamu kan terkenal orang cerdik Abu Nawas," tanya Tuan Hamid. Abu Nawas pun menceritakan awal mula ia takut dengan istrinya. "Jadi gini Tuan Hamid, dulu waktu kami masih pengantin baru, kami jalan-jalan menuju pasar. Nah, di tengah perjalanan istriku melihat kucing yang bulunya sangat indah. Lalu oleh istriku kucing tersebut dipegang dan digendongnya. Padahal aku sudah memberitahu kalau kucing itu galak dan suka mencakar. Tapi istriku tak menghiraukannya. Ya akibatnya tangan istriku kena cakar. Nah, ini bukannya berteriak kesakitan, istriku malah tersenyum dan berkata, 1. Ia lalu memegang kucingnya dan berusaha menggendongnya. Kucing tersebut seketika langsung mencakarnya kembali, dan tangan istriku pun berdarah. Tapi ia tetap tersenyum dan berkata, 2. Untuk ketiga kalinya, istriku mencoba memegang dan menggendongnya. Kucing itu pun kembali mencakarnya, dan istriku kembali berkata, 3. Nah, setelah hitungan ketiga itu, ia langsung mengambil tali dan mengikat leher kucing tersebut sampai kucing itu mati. Aku yang melihat hal itu spontan membentaknya, 'Istriku, kau gila ya?' Sambil tersenyum, istriku menatapku dan berkata, 1. Lalu aku kembali berkata kepadanya, 'Istriku, kucing itu kan tak bersalah. Kenapa kau membunuhnya?' Untuk kedua kalinya, istriku menatapku dengan tersenyum dan berkata, 2. Nah, sejak saat itulah
aku tak berani membantah perkataannya, apalagi sampai membentaknya. Takutnya nanti hitungan ketiga juga akan menimpa padaku, sama seperti kucing itu. Spontan Tuan Hamid tertawa terpingkal-pingkal mendengar cerita Abu Nawas. Rela dimangsa macan demi tanggung jawab. Di antara penduduk kota Baghdad, Abu Nawas dikenal sebagai sosok pemberani, pekerja keras, penuh semangat dan giat. Dimanapun Abu Nawas berada, kawan-kawannya berkumpul mengerumuninya. Mereka selalu ingin mendengarkan kisah jenakanya. Dan suatu kali, saat Abu Nawas nongkrong di warung bersama kawan-kawannya, datanglah seorang saudagar kaya. Saudagar tersebut mengatakan bahwa dirinya sedang membutuhkan seseorang yang pemberani. Orang-orang di situ langsung menunjuk ke arah Abu Nawas. "Wah, Tuan datang di tempat yang tepat. Karena di sini ada orang yang terkenal pemberani, Tuan," ucap mereka. "Siapa dan mana orangnya?" tanya si saudagar. "Itu dia orangnya, Tuan," jawab mereka sembari menunjuk ke arah Abu Nawas. Kemudian saudagar kaya itu segera menghampiri Abu Nawas. "Abu Nawas, apa kau bersedia bekerja untukku? Aku akan memberimu bayaran yang besar dan juga ada bonusnya," tutur saudagar tersebut. "Itu sih tergantung. Kalau bayarannya cocok, aku siap melakukannya," balas Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku besok akan pergi berdagang keluar kota. Nah, tugasmu mengawal perjalananku," ucap si saudagar. "Cuma mengawal? Tidak ada tugas lain?" tanya Abu Nawas memastikan. "Iya Abu Nawas, tugasmu hanya mengawal agar aku selamat sampai tujuan," jawab saudagar tersebut. "Baiklah, aku setuju. Tapi aku butuh uang untuk keluargaku selama aku tinggalkan," balas Abu Nawas. Kemudian saudagar tersebut memberi Abu Nawas sejumlah uang. Dan pada esok harinya, Abu Nawas dan saudagar kaya itu mulai melakukan perjalanannya. Di sepanjang perjalanan Abu Nawas dengan penuh waspada mengawasi dan mengawal si saudagar. Di tengah perjalanan, saudagar tersebut meminta untuk beristirahat sebentar. Mereka pun duduk di bawah naungan pohon besar. "Abu Nawas, turunkan barang bawaan dari punggung keledai itu, biar dia ikut istirahat," pinta si saudagar. "Waduh, maaf nih Tuan. Sesuai dengan perjanjian, tugas saya kan hanya mengawal dan menjaga keselamatan Tuan," sahut Abu Nawas. Si saudagar terpaksa melakukannya sendiri. Ia menurunkan semua barang bawaan dari punggung keledai. Dan tak berapa lama, si saudagar itu kembali berkata, "Aku lapar Abu Nawas, cobalah kau buat makanan untuk kita." Lagi-lagi Abu Nawas menjawab dengan alasan yang sama. "Maaf Tuan, sesuai dengan perjanjian, tugas saya hanya mengawal dan menjaga keselamatan Tuan," sahut Abu Nawas. Untuk kedua kalinya, si saudagar melakukannya sendiri. Ia memasak makanan daging kelinci yang lezat. Aromanya sangat menggugah selera makan, hingga membuat Abu Nawas tak sabar untuk segera mencicipinya. Dan setelah selesai memasak, saudagar itu berkata kepada Abu Nawas, "Kemarilah Abu Nawas, kita makan sama-sama," ajak saudagar kaya. "Baiklah Tuan, rasanya juga aku gak enak terus-terusan menolak perintah Tuan," timpal Abu Nawas. "Wah, luar biasa. Masakan Tuan ini lezat sekali. Harusnya Tuan buka restoran, pasti banyak pembelinya," puji Abu Nawas. "Kamu kalau memuji orang pintar juga ya Abu Nawas.
balas si saudagar sambil tersenyum. Setelah mereka selesai makan dan beristirahat, maka mereka berdua kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini mereka berjalan melewati hutan belantara. Pemandangan indah dan sejuk membuat perjalanan semakin menyenangkan. Namun dikala mereka sedang asyik berjalan, tiba-tiba muncul seekor macan. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas terkejut dan ketakutan. "Kenapa kau tak bilang kalau hutan ini ada hewan buasnya?" tanya Abu Nawas panik. "Dari pertama kan sudah aku katakan, aku butuh seorang pemberani untuk mengawal perjalananku," balas si saudagar. "Ayo Abu Nawas, tunjukkan keberanianmu. Selamatkan aku dari hewan buas itu, karena itu adalah tugasmu," kata si saudagar melanjutkan. "Apa yang harus aku lakukan? Menyelamatkan diri sendiri saja belum tentu bisa, apalagi menyelamatkan saudagar itu," ucap Abu Nawas dalam hati. "Ayo Abu Nawas, apa yang harus kita lakukan sekarang?" teriak si saudagar. Abu Nawas yang dalam keadaan panik pura-pura bersikap tenang dan berkata, "Sabar Tuan, tenang. Begini caranya." Secepat kilat, Abu Nawas langsung lari terbirit-birit. Yang terpenting dalam pikirannya saat itu adalah menyelamatkan diri dari hewan buas. Tentu hal itu membuat si saudagar marah. Bukannya melawan si macan untuk menyelamatkannya, tapi malah lari kabur meninggalkannya. Abu Nawas yang lari itu pun menarik perhatian si macan. Si macan segera berlari ke arah si saudagar dan Abu Nawas. Mengetahui macan itu berlari ke arahnya, si saudagar pun takut bukan main. Tapi apalah daya, ia hanya bisa meringkuk di tanah dengan gemetaran dan penuh ketakutan. Sementara Abu Nawas sambil berlari kencang, ia sempat menoleh ke belakang. Ternyata macan itu mengejar dirinya dan meninggalkan si saudagar bersama keledainya. Si saudagar luput dari ancaman binatang buas itu. Ketika merasa dirinya telah aman, si saudagar itu hanya bisa terduduk di bawah pohon. Beberapa kali menghela nafas panjang, detak jantungnya kencang, ketakutan masih menyelimutinya. Dan setelah beberapa saat, si saudagar itu pun sudah tenang dan rasa takutnya sudah hilang. Tapi kini ekspresi wajahnya dipenuhi dengan amarah dan geram. Ia tak habis pikir, kenapa Abu Nawas yang seharusnya menjaganya malah lari kabur meninggalkannya. Dalam hati ia pun mantap akan melaporkan pengkhianatan Abu Nawas itu kepada Tuan Hakim. Tak berapa lama kemudian datanglah Abu Nawas dengan nafas yang masih terengah-engah. Ternyata Abu Nawas berhasil mengecoh si macan hingga si macan kehilangan jejak. Tapi karena Abu Nawas takut pulang sendirian, ia pun memutuskan untuk kembali kepada si saudagar. Melihat Abu Nawas datang, dengan muka penuh amarah si saudagar itu berkata, "Abu Nawas, pengkhianat kamu. Kamu malah lari meninggalkanku." Mendengar bentakan si saudagar itu membuat Abu Nawas sedikit gugup, tapi ia tak kehabisan akal. Abu Nawas mencoba untuk tenang dan kemudian berkata, "Tunggu dulu Tuan, Tuan jangan salah paham dulu. Apa Tuan tidak sadar kalau saya itu telah menyelamatkan hidup Tuan?" "Menyelamatkan hidupku? Yang benar saja. Lari kabur terbirit-birit kamu bilang menyelamatkan hidupku?" tanya si saudagar dengan nada yang masih tinggi. Abu Nawas kemudian mencoba menjelaskan kepada si saudagar dengan ekspresi penuh percaya diri. "Tuan saudagar, mungkin Tuan belum paham. Saya lari itu bukan kabur Tuan.
Saya lari mengorbankan diri agar dikejar oleh si macan. Saya rela mati demi Tuan dan itu memang tanggung jawab saya. Dan terbuktikan Tuan luput dari ancaman binatang buas itu. Mendengar penjelasan Abu Nawas itu, si saudagar menjadi tenang. Dalam hati ia membenarkan ucapan Abu Nawas dan mengurungkan niatnya untuk melaporkan Abu Nawas kepada Tuan Hakim. Mereka pun kemudian melanjutkan perjalanan sampai ke tujuan dan kembali pulang dengan selamat. Setelah mereka kembali ke kampung halaman, si saudagar itu menceritakan kepada orang-orang tentang pengalamannya bersama Abu Nawas. Dan tak lupa, ia juga menceritakan pengorbanan Abu Nawas untuk menyelamatkan hidupnya. Tak butuh waktu lama, cerita tentang keberanian Abu Nawas mengorbankan dirinya demi tanggung jawab langsung menyebar ke segala penjuru kota Baghdad. Dan Abu Nawas pun mendapat julukan baru, yaitu Abu Nawas si paling pemberani atau Abu Nawas si paling tanggung jawab. Abu Nawas dan uang palsu. Maraknya uang palsu yang beredar di kota Baghdad membuat Baginda Raja menjadi resah. Ia pun mengundang Abu Nawas untuk dimintai solusi. Walhasil, berkat saran dari Abu Nawas, beberapa pelaku pengedar uang palsu berhasil ditangkap. Akan tetapi, ada beberapa pelaku lain yang belum tertangkap dan masih mengedarkan uang palsu. Untuk kesekian kalinya, Abu Nawas kembali diundang ke istana untuk dimintai saran oleh Baginda Raja. Seringnya Abu Nawas bolak-balik ke istana, rupanya membuat salah seorang menteri tidak suka dengan keberadaan Abu Nawas. Kedekatannya dengan Baginda Raja membuat sang menteri merasa iri. Ia pun berencana menjebak Abu Nawas supaya dipenjara dalam waktu yang lama. Suatu hari, sang menteri mengumpulkan anak buahnya untuk bersekongkol mengatur rencana jahat. Kira-kira jebakan apa yang paling jitu agar Abu Nawas masuk ke dalam perangkap kita? Tanya sang menteri. Beberapa anak buahnya mengusulkan berbagai cara, rencana busuk untuk menjebak Abu Nawas. Akan tetapi, semua jebakan yang diajukan ditolak mentah-mentah oleh sang menteri. Jebakan kalian itu jebakan yang mudah, mungkin sulit bagi orang lain, akan tetapi tidak bagi Abu Nawas. Abu Nawas itu orangnya sangat cerdik, tidak mudah untuk mengelabui Abu Nawas, kata sang menteri. Akhirnya untuk sementara waktu, mereka menunda rencana jahatnya, dikarenakan belum menemukan solusi yang tepat. Saat pertemuan tersebut selesai, masing-masing dari mereka membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing. Sementara sang menteri yang masih kebingungan berjalan pulang sambil memikirkan sebuah ide. Di tengah perjalanan, tiba-tiba sang menteri melihat sebuah kantong tergeletak di pinggir jalan. Ia pun memungutnya dan membuka isinya. "Wow, isinya uang!" teriak sang menteri kegirangan. Namun setelah dicermati lebih lama, ternyata puluhan koin uang yang ditemukannya adalah uang palsu. Sang menteri pun merasa kecewa dibuatnya dan hendak membuang kembali kantong tersebut. Tapi tiba-tiba terbersit di benaknya sebuah siasat jahat untuk menjebak Abu Nawas. Hari itu juga sang menteri segera mengumpulkan anak buahnya untuk mengatur siasat busuknya. "Besok, kalau Abu Nawas pergi ke pasar, kita taruh kantong yang berisi uang palsu di pinggir jalan yang biasa dia lalui. Nanti kalau dia mengambil kantong itu, kita sergap ramai-ramai.
Kita teriakkan kepada orang-orang bahwa Abu Nawas adalah pengedar uang palsu dan akan digunakan belanja di pasar, kata sang menteri memberitahu. Setelah rencananya tersusun dengan matang, besok paginya mereka mulai melakukan aksinya. Abu Nawas yang tak menyadari sedang diincar, berjalan santai menuju ke pasar. Hingga akhirnya ia menyusuri jalan yang biasa ia lalui, di mana di tempat itu sudah dipasang sebuah jebakan. Sementara sang menteri dan anak buahnya bersembunyi tidak jauh dari tempat tersebut. Waduh, ada kantong tergeletak. Isinya apa ya? Ucap Abu Nawas. Karena penasaran, Abu Nawas pun mengambilnya dan membuka isi kantong itu. Wow, isinya koin uang banyak sekali. Tapi sepertinya uang ini palsu, pikir Abu Nawas. Kemudian ia melihat ke arah sekelilingnya. Matanya pun tertuju ke sebuah semak belukar tempat sang menteri dan anak buahnya bersembunyi. Disitulah Abu Nawas mulai curiga kalau dirinya sedang dijebak. Bagaimana Tuan? Apakah kita sergap saja Abu Nawas sekarang? Tanya anak buah sang menteri. Tunggu dulu, tunggu sampai ia membawa kantong itu baru kita sergap, jawab sang menteri. Namun Abu Nawas tak kalah cerdik. Ia segera berteriak di mana teriakannya didengar oleh orang-orang yang kebetulan melintas di tempat itu. Lihatlah, hai kalian, lihatlah. Aku berhasil menemukan pelaku pengedar uang palsu. Barang buktinya sudah ada di tanganku. Sontak saja orang-orang di sana berkerumun menghampiri Abu Nawas. Mana orangnya Abu Nawas? Ayo kita hajar rame-rame, tanya mereka. Para pelakunya sedang bersembunyi di semak belukar, jawab Abu Nawas. Mendengar teriakan Abu Nawas, sang menteri dan anak buahnya lari tunggang langgang meninggalkan tempat tersebut. Kurang ajar Abu Nawas, dia hampir membuat kita celaka, kata sang menteri kepada anak buahnya. Mereka pun akhirnya kapok menjebak Abu Nawas.